Ya, jadi kan ini kita harus membacanya secara utuh ya, bahwa hari ini kan petani itu punya permasalahan banyak. Seperti yang tadi disampaikan, masalah petani itu mulai dari produksi yang semakin turun karena perubahan iklim, perubahan kualitas tanah dan lain-lain, itu cenderung turun. Sementara ada permasalahan baru adalah hasil padinya atau hasil panennya ini yang nilai tukarnya makin turun. Artinya kalau dibanding dengan kenaikan harga-harga barang yang lain, gabah ini cenderung tidak naik sehingga nilai tukarnya turun. Nah, ini kan kendala-kendala yang dihadapi petani. Nah, dari situlah kemudian saya dari awal Pak Bupati menjabat 2018 itu sudah mengupayakan model bisnis di bidang pertanian yang baru yang disebut korporasi petani. Pada saat itu kita menggagas dengan teman-teman untuk menghadirkan satu bentuk korporasi petani yang melibatkan sejumlah petani dalam satu kawasan, terus kemudian dengan teknologi baru, dengan cara tanam yang baru, sehingga bisa kemudian menghasilkan hasil yang lebih tinggi dengan juga untuk menurunkan biaya tanam, jadi dengan teknologi, dengan mekanisasi. Nah, itu bisa tercapai kalau kita berkorporasi. Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin. Kalau sendiri-sendiri akan mahal kosnya. Nah, dari situlah kemudian waktu itu kita gagas. Cuman waktu itu karena kita menggagasnya skala besar 5.000 hektar, waktu itu kita mendorong kepada Bappenas untuk membuat program ini berjalan. Pada saat itu sampai dengan sekarang itu belum bisa direalisasikan. Nah, kebetulan saya ada dekat dengan Ketua Dompet Duafa. Nah, disitulah kemudian beliau juga cerita bahwa Dompet Duafa menggagas program zakat produktif, termasuk salah satunya di bidang ketahanan pangan. Dari situlah kemudian saya sampaikan keinginan supaya Magetan menjadi pilot project-nya. Nah, alhamdulillah disambut dengan cukup baik. Terus kemudian ini bisa realisasi. Jadi untuk pilot project pertama ini di Magetan 150 hektar. Ya. Jadi ini semua saprodinya disediakan oleh Dompet Duafa. Ya. Jadi petani enak. Ya, petani hanya berpikir bagaimana bekerja dengan tenang, keras, ya, dengan giat supaya hasilnya kemudian nanti juga baik. Jadi dia tidak berpikir modal beli pupuk, modal beli pestisida, bahkan dijualnya pun kita nggak bingung. Kalau dijual ke kita beli dengan harga di atas harga tengkulak. Gitu. Karena apa? Karena kita berhubungan langsung dengan off-taker, termasuk si Dompet Duafa sendiri akan memakai sebagian beras itu untuk kegiatan Dompet Duafa. Nah, selain itu limpahannya, makanya kenapa kami meng-MOU dengan Food Station DKI dan Wilmar Indonesia, karena dua ini kan pemain beras nasional ya. Jadi dengan begitu kita putus rantai yang panjang dari petani sampai ke pedagang sampai ke end user. Karena selama ini kan nilai tukar petani rendah karena terlalu banyak rantai dagang yang mereka harus lalui, ya kan? Ada tengkulak kecil, tengkulak menengah, tengkulak gede, baru sampai ke pedagang beras kan gitu ya. Itu. Oh, itu. Terus kalau volume sebenarnya dari 150 hektar itu berapa sih? Jadi kita ini karena ini program pertama, terus terang kita masuk ada sebagian yang sudah di tengah. Di tengah itu artinya petani sudah terlanjur sebar benih, baru dilanjut dengan treatment SOP kita. Ada yang dari nol, benihnya dari treatment benihnya sudah mulai SOP kita. Nah, kita juga ada yang sekarang kita lakukan super intensif. Jadi super intensif itu nanti, ini kebetulan yang bukan super intensif. Super intensif itu benar-benar perlakuannya sangat super. Di situ estimasi target kita itu bisa menghasilkan 8-9 ton. Kalau yang biasa umum kan 5,5 sampai 6 ya.
Kalau yang Pak Prono ini nanti kita estimasinya 7 ton sampai Itu per hektar. per hektar. Mas, tadi yang tanda tangan MOU itu supaya apa, Mas? Gimana, Mas? Jadi gini, kendala petani pada saat panen raya itu kan harga jatuh, ya kan? Karena tengkulak tidak bisa menyerap semua, akhirnya dibeli dengan harga Murah. rendah, murah. Padahal petani kan butuh uang, pada saat panen itu dia sudah butuh uang. Nah, oleh karena itu kita hadirkan dengan pabrikan besar. Nanti Kapoktan ini kemudian menjualkannya kepada pabrikan besar, sehingga harga yang diterima adalah harga yang terbaik. Terbaik ya. Gitu. Jadi tadi kerjasamanya gitu, Mas. Ya, Mas, selain terkait marketing, Iya. itu kan tadi ada alih teknologi gitu, dari Iya. kebiasaan Iya. yang mungkin konvensional ya, menuju ke hasil yang apa namanya itu, yang pakai alam gitu. ya, ya. Itu seperti apa? Ini kan masih menggandeng pihak lain juga. Ini siapa yang digandeng? Ya, jadi saya kebetulan memang saya juga sudah sampaikan kepada Dompet Wafa bahwa selama ini kan Dompet Wafa menyerahkan kepada petani, silahkan kelola sendiri, karena mereka kemudian berpikir supaya petani sendiri yang cocok tanam sendiri kan. Untuk sementara kami berpikir bahwa dengan semakin menurunnya kualitas tanah, kemudian perubahan iklim, itu sekarang cara berbudidaya itu harus berubah. Air makin sedikit, ya kan, sehingga kita perlu belajar kepada ahlinya. Oleh karena itu saya menggandeng Mohari Farm Management yang kemudian mendampingi Kapoktan Sejahtera di dalam alih teknologi budidaya padi yang baru. Nah, di situ kita coba trial mulai dari perbaikan unsur hara. Jadi olah tanahnya sudah dilakukan. Jadi kalau kemarin petani itu selalu mengeluh mengenai pupuk subsidi yang semakin berkurang. Nah, sementara di teknologi yang sekarang justru mengurangi pupuk kimia, ya kan? Nah, kalau ini nanti berhasil, berarti inilah solusi kepada petani, terutama di Kabupaten Magetan. Nggak usah takut pupuk subsidi dikurangi, kita ganti dengan pupuk organik, pupuk NPK Hayati, di mana hasil padi kita juga tidak turun, dan dalam jangka panjang itu akan menurunkan biaya sekaligus memperbaiki unsur hara tanah. Nah, edukasi seperti ini nggak bisa kalau kita sampaikan hanya lesan. Makanya kita harus berani memulai. Awalnya juga sulit, meyakinkan petani untuk kemudian mengikuti teknologi baru ini seperti meminta mereka mengubah agamanya. Keyakinan mereka itu pakemnya bertani sudah puluhan tahun, dari kakek ke bapaknya ke dia, ya kan, sulit untuk diubah. Untung ada program ini, karena dia nggak merasa ngeluarin duit, kita paksa untuk ngikutin cara kita, dia mau. Coba kalau duitnya dari mereka, nggak akan mau. Nah, inilah kita berkorban, kita sampai tenangkan petani. Kalau tidak berhasil, saya yang tanggung jawab. Hasilnya. Saya. Pak, ini Siapa lagi? ini kan tadi tengkulak besar ya. Pembeliannya nanti akan di atas harga Iya, jelas. biasanya. Iya. Bisa berapa Pak nominalnya? Itu ada rincian? Ya kan, kalau mereka sendiri nggak bisa pakai fixed price sesuai dengan Sam. harga pasar. Harga pasar. Tapi dia pasti di atas harga tengkulak kita yang biasa bermain di level tengah. Bawah ya. Tengkulak kita itu kan setornya ke mereka juga. Jadi Kenapa nggak kita langsung ke Jadi langsung pusatnya langsung diambil gitu ya. Tapi kan ini juga terkait kualitas tadi. Ya, ya. Harga kan terkait kualitas itu. Iya, justru ini makanya petani itu masalahnya tidak satu aja, banyak sekali. Kayaknya. Nah, kalau dia berpikir sendiri nggak bisa, makanya harus di Gandeng dalam satu korporasi. koloni ya. Gitu. Nah, Korporasi itu ya. konsep dasarnya. Petani itu kalau sendirian sudahlah, pasti dia tidak bisa bersuara apa-apa. Ya, tapi kalau sudah berkelompok dia punya nilai tawar. Ya, misalnya bahasa sederhananya food station
Ah, nggak bisa Pak, harga di sini udah mahal. Ada butuh beras. Ibu bisa bayangkan akhir tahun ini kemarin kita langka beras hampir saja. Kalau sampai terekspos itu Bahaya negara. Mas, kalau untuk jenis apa itu? ya Mimpi Anda membangun kemajuan terutama Rajan ini apa? gini Pak, mimpi saya anak-anak muda itu mau jadi petani. Saya itu setiap pulang ya, dulu saya terlahir di kondisi masih merasakan hidup menjadi petani. Jadi zaman-zaman saya kecil suka ikut bapak saya ya ke sawah, garung, luku, saya naik garung, itu pernah saya alami. Anak-anak saya sudah enggak. Nah, termasuk anak-anaknya teman-teman saya yang di kampung ini sendiri Isoga. sudah nggak mau Nggak jadi mau. petani, sudah nggak mau nginjek saya. Ya, terus masa depannya mau dibawa kemana? Ya kan? Nah, ini jadi apa? Jadi pemikiran kita, ya kan? Nah, makanya kita perkenalkan dengan Mohari Farm, teknologi pertanian yang baru. Orang nyemprot tuh udah nggak perlu digendong, sekarang sudah pakai drone, tinggal pencet putar, ya kan? Nah, itu sudah kita punya dan nanti kita akan terapkan. Ya, ya. Tapi bisa diterapkan kalau kita berkorporasi dengan luasan yang mencukupi. Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin. Gitu loh, arahnya ke sana. Sekarang sampean tahu nggak biaya nyemprot itu 1 hektar? Itu butuh berapa? Pernah nggak berpikir? Kita sudah ada hitungannya semua. Kalau diganti drone, berapa penghematannya? Nah, ini yang kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Kadis Pertanian. Semalam kita udah diskusi banyak tentang itu. Harapannya, ya inilah kemudian memperbaiki permasalahan-permasalahan yang dialami oleh petani kita. Ada yang dengan akhirnya artinya ini bisa diklaim produk yang organik atau Belum. Kita masih bertahap. Kita tetap beras biasa, belum beras organik. Ya, tetapi kita sudah seminimal mungkin memakai pupuk kimia. Sehingga kita pakainya pupuk hayati. Tetapi petani pun memang di program pertama ini kita juga harus akui masih ada kekhawatiran. Jadi pada saat awal-awal petani melihat kok padi saya nggak hijau, dia tambahin sendiri pupuk. Itu masih terjadi, kita biarkan karena ini masa transisi. Dan memang pemakaian pupuk teknologi yang baru ini butuh 3 periode tanam untuk bisa maksimal. Perbaikan unsur hara itu tidak bisa dilakukan sekali, jadi butuh 3 periode rencana. Itu untuk kemudian tugas kami adalah meyakinkan petaninya supaya petani itu tidak kemudian beralih lagi ke kimia. Ini nggak harus dikawal kan di situ. Mas, termasuk apa itu bibit ini nanti ditentukan dari sini atau Ya, bebas petani? kalau SOP kita bibit itu memang bibit dari yang sudah teruji. Jadi label ungu gitu ya. Kita ada Impari 32, ada macam-macam. Ya.